Bapak Haryanto Halim ini adalah CEO PT Marimas Putra Kencana, dan beliau juga adalah seorang pemerhati serta seorang aktivis sosial yang sangat peduli dengan pemberdayaan perempuan dengan kesetaraan gender, sehingga beliau ini juga merupakan seorang champion gender. Pulang tahun 90 itu sebenarnya malah bingung mau kerja apa. Ternyata Master of Science bisa bingung loh. Lulusan Amerika lagi ya. Saya selalu mengatakan orang kadang terjebak bahwa pengusaha itu harus punya uang supaya modal. Enggak, modal pengusaha cuma satu kok, integritas dan kepercayaan saja. Karena saya meyakini pendidikan itu salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk memperbaiki nasib seorang anak atau sebuah keluarga. Yang salah dengan kesetaraan gender, selama ini yang dikejar, yang disuruh berdaya perempuannya. Salah itu, yang disuruh berdaya laki-lakinya. Karena laki-laki yang tidak bisa mengangkat derajat wanita seimbang, itu laki-laki yang tidak berdaya, laki-laki yang minder, itu yang melakukan KDRT, itu laki-laki minder. Ya, kalau yang saya katakan tadi bahwa soal kesetaraan gender dan soal pemberdayaan perempuan, menurut saya kuncinya di tangan para pria yang mau berdaya. Siapapun yang tidak bisa menyetarakan perempuan adalah pria-pria minder yang tidak punya percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi masih bersama Bapak Haryanto Halim, part kedua. Nah, ini kebetulan hari ini kita sedang merayakan Hari Ibu. Untuk itu kita bincang-bincang di part kedua ini dengan Pak Haryanto Halim mengenai Hari Ibu atau Ibu. Pak Halim, apa kabar? Kita ketemu lagi, nyambung nih Pak Halim di part kedua. Habis ngobrolnya sama Pak Halim suka nggak kerasa. Nah Pak Halim, ini kita hari ini tanggal 22 Desember bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Untuk Pak Halim nih, apa sih makna Hari Ibu untuk Bapak? Hari Ibu ya, kalau saya untuk mama saya ya saya ingat masakannya gitu aja. Karena mama saya, ibu saya itu anaknya 8, jadi beliau mencurahkan kasih sayangnya itu melalui masakan biasanya, jadi banyak masak sekali. Tapi kalau untuk figur ibu malah saya harus berkata bahwa saya melihat figur istri saya sih, bagaimana sikapnya terhadap anak-anak terutama, dan itu yang sedikit banyak juga menyadarkan saya. Contohnya begini, saya pernah pada saat sulung saya mau kuliah ke luar negeri, saya malah yang sedih sekali. Terus istri saya bilang gini, nggak apa-apa, memang itu saatnya anak harus pisah, nggak apa-apa, itu saatnya. Lah bayangkan saya aja hamil 9 bulan, akhirnya harus saya keluarkan, saya nggak apa-apa kok. Artinya, kalau saya tahan-tahan, malah dua-duanya jadi sakit semua, keracunan semua. Jadi ada masanya memang anak dan orang tua itu harus berpisah, karena itu untuk kebaikan berdua. Kalau enggak nanti anaknya enggak bisa mandiri, kalau terus harus dikungkum di dalam rumah terus, harus dilindungi terus. Ini saatnya anak pergi, dan memang anak-anak yang mulai akil balik, jujur atau tidak, pasti mulai muncul konflik dengan orang tua. Dan konflik itu kalau enggak dikelola dengan baik malah bisa jadi sampai kadang hubungannya jadi jelek, sampai putus hubungan dan lain-lain. Tapi kalau dikelola dengan baik dan kemudian saatnya dia harus kuliah keluar dari rumah, memang beri kesempatan itu untuk nantinya perbaikan hubungan dan juga kesempatan dia untuk tumbuh dewasa dan mandiri. Jadi saya belajar, wah ini luar biasa sekali lah. Kalau soal Hari Ibu, kalau istri saya ditanya, saya nggak perlulah ngerayakan Hari Ibu. Loh kenapa? Loh saya jadi ibu itu sudah bahagia sekali kok. Jadi sebenarnya nggak usah dirayakan. Anak-anak itu sudah menjadi kado saya. Lah itu yang saya juga lihat, ya benar ya, sebenarnya kita itu diberi anak itu sudah diberi kado kok sebenarnya.
Ya kan, jadi kita nggak usah dikasih kado lagi di hari ibu atau Mother's Day atau apa, karena membesarkan anak itu sudah kebahagiaan bagi seorang kami, apalagi seorang ibu, gitu Bu. Selalu ada saja hal yang dikenang dari baik itu ibu sendiri, ibu kandung maupun istri sebagai ibu dari anak-anak dan ibu-ibu yang lain. Pasti ada saja hal yang bisa dikenang, bisa dijadikan panutan, patron, yang kemudian juga nggak terlupakan. Masakan itu bukan sebuah, masakan sepertinya seperti kata sederhana, namun begitu ditanyakan tentang ibu, mau sampai kapanpun pasti tentang masakan itu melekat dan tidak akan pernah tergantikan. Demikian juga sikap dari seorang istri yang luar biasa tadi, filosofisnya 9 bulan bersama, akhirnya pada saatnya memang harus dikeluarkan dari dalam rahim, dan itu memang saatnya harus seperti itu, dan kodratinya seperti itu luar biasa. Nah, artinya filosofi semacam ini sepertinya hal yang biasa-biasa saja, tetapi kalau dimaknai sungguh sangat luar biasa. Nah, Pak Halim, bicara seorang ibu berarti tidak terlepas juga kita bicara seorang perempuan, ya kan, perempuan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari Bapak ini, kalau saya melihat aktivitas Bapak menjadi narasumber, aktivitas Bapak di media sosial, itu pembelaan Bapak terhadap perempuan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi pembelaan terhadap perempuan, bagaimana kemudian Bapak merasa juga tersakiti apabila perempuan-perempuan ini disakiti, baik karena KDRT ataupun sebab-sebab lain, utamanya tentang KDRT ini. Ini apa nih Pak yang melatar belakangi, lalu kemudian bagaimana sebenarnya Bapak sampai menyikapi hal semacam ini dengan kemudian membuat konten-konten pembelaan yang luar biasa itu Pak? Ya, kalau saya memang melihat ya kejadian-kejadian di sekitar saya, mungkin di kerabat maupun di teman-teman maupun di lingkungan yang secara umum, saya akan melihat memang bukannya tidak ada ya, kurang sekali keberpihakan terhadap perempuan. Makanya di tempat kerja saya pun saya juga secara tegas menunjukkan keberpihakan. Contohnya beginilah, di tempat kerja meskipun tidak tertulis secara langsung, tapi semua tahu kalau sampai terjadi konflik dan sampai terjadi fisik seorang laki terhadap perempuan, mau biaya berapapun akan saya jalani, harus keluar. Buat saya, misalnya perempuannya yang salah kok, ceriwis dan lain-lain, ya tapi tetap tidak boleh main tangan. Saya bilang, saya nggak suka sama sekali, karena itu kebiasaan yang menurut saya harus dihentikan lah. Tidak harus konflik diselesaikan dengan fisik. Buat saya itu sangat-sangat tidak benar sekali. Jadi itu saya tunjukkan sekali, dan semua yang di kantor saya tahu bahwa saya akan melakukan hal semacam itu kalau itu terjadi. Yang kedua, tanpa disadari pun ternyata di manajer di kantor saya itu banyak yang perempuan daripada yang laki. Tanpa saya sadari loh, bukannya direkayasa. Nah ini juga buat saya menunjukkan bahwa ternyata perempuan-perempuan ini dalam tanda petik aja juga di tempat saya contohnya lebih berdaya dong, karena mereka bisa menempati posisi yang cukup tinggi dibandingkan yang pria. Nah ini juga saya juga artinya yang saya lakukan tidak salah, bahwa ternyata perempuan itu berdaya, bukannya tidak. Ini ditunjukkan di tempat kerja juga, dan ya kadang saya dengar kisah-kisah dari mereka juga, ada yang posisinya cukup tinggi tapi kemudian suaminya karena karirnya kurang bagus sehingga ya sedikit banyak melakukan KDRT meskipun secara verbal loh ya. Ya semacam itu. Jadi saya itu kadang ya miris. Ini banyak pria-pria yang tidak bisa berterima kasih, malah isinya maido lah, artinya kalau bahasa Jawanya apa? Tidak mempercayai. Maido itu tidak percaya gitu ya, bertanya-tanya gitu. Agak memaki lah sebenarnya, merendahkan. Jadi dan kita harus menyadari juga, saya agak sadar kok. Saya begini ini kan gini, di balik seorang lelaki yang sukses itu ada istri yang capek sekali.
Jadi saya tahu, kan saya bisa bekerja begini, bisa kadang berhari-hari keluar kota, kan ada istri yang jaga rumah, merawat rumah, mendidik anak dengan baik yang bisa kita percaya. Kalau enggak, mana bisa kita bekerja dengan tenang dan santai. Jadi peran istri itu sangat besar sekali. Bahkan saya pernah bikin konten di mana saya sempat menggantikan peran istri jemput anak karena istri nggak enak badan. Saya bilang, saya yang jemput aja. Saya dari kantor jemput anak. Wah, ini pesenannya banyak. Anak saya waktu itu 2. Dia bilang, jemput yang sulung dulu. Dia nanti les piano, diantar tempat les piano, tapi jemputnya nggak usah masuk sekolah, kamu tunggu pinggir jalan, nanti si sulung keluar. Oke, saya jemput. Si sulung saya antar tempat les, nanti kembali lagi jemput yang si tengah. Tapi nanti dia mau beli mainan dulu, ditungguin dulu biar dia beli, karena cowok. Wah, itu kayak habis perang dong kalau cowok habis pulang sekolah. Ya sudah ditungguin, mau diajak pulang nggak mau. Terus istri juga sudah pesan, nanti pulang jangan lupa mampir di pos satpam, ada catering untuk kita. Di rumah ada 2 bungkus, 1 untuk mama mertua, 1 untuk kami. Ya sudah saya bawa. Jadi saya pulang sekolah sambil bawa si tengah, sambil beli mainan, sambil bawa catering. Sudah masuk mobil, ternyata saya diingatkan lagi, harus beli prakarya buat besok di toko sebelah sekolah. Ya sudah saya keluar lagi beli. Akhirnya dengan susah payah beres, jemput si sulung di tempat les, pulang ke rumah, tahu-tahu dapat SMS, waktu itu belum ada WA, dapat SMS. Lupa, besok itu nggak ada roti di rumah, jadi tolong mampir toko roti. Yang sulung sukanya roti ini, yang tengah sukanya roti ini. Waduh, saya pusing. Saya bilang, mudah-mudahan besok kamu sembuh ya. Lah saya kemudian di video saya bilang, hargailah istrimu yang sudah melakukan pekerjaan dengan sedemikian baiknya. Ya semacam itulah. Saya pernah mencoba bertukar peran dengan istri. Ceritanya saat itu istri agak sakit, gerah, dia nggak bisa jemput anak-anak. Terus saya bilang, oke, aku yang jemput aja, aku dari kantor aja, pas makan siang nanti tak jemput anak-anak sekalian. Oke, kemudian saya pergi ke sekolah, sudah dipesani istri, nanti kalau menjemput si sulung, nggak usah parkir, kamu parkir pinggir jalan aja, nanti dia akan keluar sendiri. Setelah itu nanti diantar ke les piano lo ya. Oke, saya bilang gitu. Tapi jangan lupa, ambil masakan di pos satpam di sekolahan, ada 2 bungkus, yang 1 untuk kita, yang 1 untuk mami. Oke, pokoknya 2 jangan lupa. Oke, siap. Terus kemudian saya mulai jemput si sulung. Kok nggak datang, terus akhirnya datang sih, terus agak terlambat dan terburu-buru saya nganter ke les piano. Setelah itu saya kembali lagi ke sekolah, dan kali ini parkir, saya ambil masakan di pos satpam, nggak lupa. Wah, ini ada 2 bungkus, 1 untuk mertua, 1 untuk kami di rumah. Setelah itu saya nunggu jemput si tengah. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil sih, masih SD. Kemudian si tengah datang, wah yang namanya anak laki ya. Wah, sudah pulang sekolah itu kayak habis perang kok. Baju kotor, tas, tidak karuan, ada tempat bekal. Terus sudah dipesani istri, biasanya nanti si tengah akan beli keong dulu. Ya sudah, saya suruh itu pada bapak penjual pong-pongan itu loh. Si tengah langsung duduk di atas tempat bekal, terus asik nilai pong-pongan yang dikasih warna-warna itu loh. Disebuli. Aduh, saya, ayo cepat, ini nanti sebentar lagi harus jemput Cici di tempat piano. Akhirnya dengan setengah maksa, setengah memarahi, akhirnya dia mau masuk ke dalam mobil sambil bawa pong-pongan. Terus sudah masuk mobil, oke, beres. Saya mulai jemput si tengah, si sulung. Wah, ternyata luar biasa sekali. Kemudian sudah masuk mobil, saya baru saya keluar lagi. Tadi sudah dipesani istri, besok prakarya harus beli bahan di toko sebelah dekat sekolah. Keluar lagi, beli lagi. Wah, terus akhirnya saya mulai jemput si sulung, dan setelah nunggu kami semobil, jadi beres, mission accomplished. Saya sudah bangga sekali berhasil menunaikan tugas. Mau sampai rumah mendadak isi ngebel, sorry lupa, tolong beli roti ya, besok buat sarapan anak-anak. Si sulung sukanya roti ini lah, yang tengah sukanya ini. Dasku ngeluh tenan loh, serius. Bapak-bapak, suami-suami, hargailah istrimu. Kamu tidak tahu betapa berharganya istri. Dia itu ya koki, ya suster, ya akunting, ya psikolog, dan tempat curhat kita. Hargailah istri-istri kita di rumah. Mereka luar biasa. Luar biasa ya.
Jadi dengan merasakan sendiri bagaimana kemudian penyikap bagaimana seorang istri itu yang Iya, multi talenta, multitasking itu harus dihargai, dan itu oleh Pak Haryanto diungkapkan di dalam salah satu videonya. Saya nonton tuh video itu tuh. ya itu dan itu kejadian sungguhan. Jadi kebanyakan video saya itu kan memang flashback dari kejadian yang saya alami. Makanya kalau saya, lah kamu kok bisa ceritanya benar-benar lawang memang saya alami. Saya bilang bukannya saya ngarang. Dan yang saya rasakan begitu, iya beratnya setengah mati saya. Artinya gini, jangan sampai pria-pria suami bilang, alah kerjaan istri saya cuma ibu rumah tangga. Kamu suruh ngurus rumah tangga nggak bisa. Ya, jadi pekerjaan rumah tangga itu setuju Pak, sangat setuju. Pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan dari matahari terbit hingga mata Bapak terbenam. Iya, betul, betul. Ya, Yang jadi ini yang kemudian perlu diapresiasi, yang di menurut berbagai. saya mungkin juga ada baiknya saat Hari Ibu itu mungkin isu soal peran wanita yang lebih ditekankan. Kalau isu kelihatan sebagai ibu, kelihatan ibu-ibu mungkin banyak yang usaha sudah merasa oke kok dengan anak-anak itu sudah. Yang dia masih kadang di Indonesia terutama yaitu penghargaan dari suaminya tetepan. Jadi di Hari Ibu itu yang harus agak digarap itu pria-prianya itu supaya mereka lebih sadar lah. Baik. Jadi para ibu yang memiliki suami, mohon agar ya para suaminya ini ketika memperlakukan istrinya, ingatlah akan ibu sendiri. Bagaimana kemudian bakti kita kepada seorang ibu, bagaimana kemudian kalau di dalam berbagai agama, saya pikir birrul walidain kalau di dalam Islam. Jadi ridho orang tua tuh ridhonya yang maha kuasa. Ini kan juga perlu kita mintakan ridho orang tua, utamanya ibu, itu agar kehidupan kita juga mendapatkan berkah. Nah, terkait dengan orang tua kita nih Pak, orang tua kita, ibu kita ini ya Pak, bagaimana di Hari Ibu ini kemudian Pak Haryanto mengenang hal-hal yang saya kira sampai dengan saat ini Pak Haryanto bisa sampai seperti ini, betapa kemudian pembelaan terhadap perempuan ini tentu tidak terlepas dengan sosok ibu. Gimana nih Pak? Ya, menurut saya itu tadi untuk para pria dan terutama untuk diri saya sendiri, supaya kita menghargai dan bakti kita kepada ibu orang tua kita adalah dengan menghargai istri itu juga. Jadi wujudnya itu bukan secara apa saja kalimat atau secara perasaan saja, tapi harus diungkapkan karena istri kita adalah ibu dari anak-anak kita loh. Ya kan, dia juga punya, dia tidak cuma gelarnya istri loh, dia gelarnya juga seorang ibu. Sama kan? Lah, apakah kita hanya menghormati ibu kita saja? Oh, enggak. Semua ibu-ibu harus juga kita hormati juga, termasuk ibu dari anak-anak kita. Jadi saya melihatnya itu. Saya sekarang ini melihatnya mungkin agak beda sedikit, yaitu kadang orang pikir, wah bentuk bakti kepada orang tua adalah ya mungkin berdoa atau bersujud atau apa. Oke, itu baik. Tapi yang terbaik bakti seorang anak adalah menjunjung tinggi nama baik orang tua. Dengan apa? Ya dengan perbuatan baik kita. Jangan sampai kita bilang, wah menghargai ibu tapi gebuki istri. Ya nggak mungkin dong. Ya kan? Jadi menjaga nama baik itu dengan perbuatan sekarang. Menghargai ibu kandung kita dengan perbuatan kita kepada istri, kepada anak-anak kita. Supaya ibu kita bangga. Masa ibu kita bangga kalau kita jadi suami yang KDRT? Gitu aja kan. Ya itu Bu, jadi bagaimana saya menghargai orang tua adalah perbuatan kita. Kalau orang tua saya berjiwa sosial, saya juga harus dengan sadar bahwa ini memang bagus, ini membantu orang itu bagus. Bukan cuma untuk hal apa ya, tapi bahwa ini untuk kebaikan kehidupan, tapi juga itu salah satu cara untuk menjaga dan menjunjung nama baik orang tua. Gitu Bu. Baik, baik. Paham Pak, luar biasa ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengungkapkan mencintai orang tua, mencintai ibu, tapi ungkapkanlah dengan perbuatan, dan itu Betul. sudah dilakukan oleh Pak Haryanto Halim.
luar biasa, sangat filosofis dan juga contoh-contoh kehidupan nyatanya ini sangat real. Nah, sahabat keluarga, di hari Ibu ini, mari kita terus menjunjung nama baik ibunda kita masing-masing dengan berperilaku sebaik-baiknya, dengan menghargai kaum ibu, kaum perempuan, dan juga menghargai sesama, dan terus beraktivitas yang juga dapat menjadi kebanggaan bagi ibu kita, baik ibu kita yang saat ini masih ada, masih hidup, maupun yang sudah kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Pak Haryanto, saya kira yang Bapak uraikan itu ya, yang Bapak sebutkan ini, itu sangat luar biasa filosofisnya. Ini kita bisa mengambil hikmahnya. Nggak cukup dengan kata-kata, tapi perbuatan. Dan perbuatan yang tadi Bapak sebutkan ini, yang saya kira kita patut contoh bersama. Hargai sesama, hargai istri, hargai anak-anak, sayangi, lindungi. Nah, Pak Haryanto, masih di hari Ibu nih, adakah hal-hal yang masih ingin Bapak sampaikan kepada para ibu ataupun calon-calon ibu yang sekarang ini mereka tentu usianya masih golongan kaum milenials, bahkan juga sekarang ini sudah ada generasi kalau milenials itu Y ya, sekarang sudah sampai generasi apa nih Pak? Z ya, Z ya, generasi Z ya. X, Z ya, udah Z ya kalau nggak salah. Nah, ini apa pesan-pesan Bapak? Saya kemarin sempat bincang dengan seorang teman yang menurut saya juga ini mungkin nasihat yang bagus, tapi sayang saya sudah tidak bisa menjalankan itu karena kedua orang tua saya kan sudah nggak ada. Jadi teman saya bilang sebenarnya hadiah terbaik untuk ibu kita saat beliau berulang tahun atau mungkin di hari ibu adalah kita membasuh kaki ibu kita. Dia bilang, karena ibu itu kan dia harus mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan, kemudian saat jaga selama usia kita mungkin sebelum 3 tahun itu kan harus capek, bangun tengah malam, menjaga, menyusui, merawat, itu sepenuh hati. Lah, salah satu wujud bakti, lah ini kalau maupun diwujudkan, kalau menurut saya bagus juga, yaitu membasuh kaki seorang ibu. Dan itu kita bisa merasakan bagaimana keriputnya kaki ibu, keringnya kaki ibu, dan lain-lain bisa dirasakan saat ini. Dan saya sudah menjalankan itu, terutama malah saya penyelenggaranya, kalau Imlek sebenarnya selalu akan ada acara basuh kaki orang tua. Dan itu yang saya alami tiap kali, bahkan di sekolah saya juga, kalau wisuda itu tidak hanya pakai toga, yang saya wajibkan adalah membasuh kaki orang tua. Setiap murid harus basuh. Jadi SSD, SMP, SMA kalau wisuda itu harus basuh kaki orang tua. Dan itu tiap kali tidak bisa tidak pasti kita terharu. Itu menurut saya nggak tahu ya, basuh kaki itu kok kayak ada kekuatan yang kita tidak bisa tahan. Lah, yang dibasuh dan yang membasuh saya lihat sendiri selalu nangis, berpelukan, nangis, bisa mungkin mengungkapkan minta maaf atau penyesalan atau apapun, bisa ditambahin nanti memberikan teh untuk kedua orang tua. Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah kalau ada masalah yang besar, tapi minimal bisa mengurangi ketegangan. Dan itu kalau dilakukan rutin terus-menerus, menurut saya akan membawa kebaikan. Jadi ini usulan saya, kalaupun ada upacara atau ritual, itu terus upacara yang sangat bagus sekali, membasuh kaki orang tua, dicelupkan ke air kemudian dilapis pelan-pelan, itu akan membawa sebuah saya nggak bisa ngomong ya, kayak transformasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bu. Jadi itu yang menurut saya bisa saya usulkan untuk diadakan di hari ibu atau di hari ulang tahun ibu. Itu daripada cuma ngasih kado, cuma ucapan di bibir saja, mungkin itu dilakukan akan memberikan sebuah kehangatan, baik untuk ibu maupun untuk diri kita sendiri. Baik, luar biasa. Ini sebuah ide yang saya kira perlu juga ini untuk kita terapkan, membasuh kaki ibu. Itu rasanya dengarnya juga sudah langsung ingatan tuh langsung kepada ibu. Ibu, tentu kita semua juga yang sangat
memaknai Hari Ibu ini terus ingat ibu masing-masing, baik ibu itu tinggal satu rumah ataupun di kota lain ataupun yang sudah tidak ada. Ini mari kita kenang bersama para ibu kita masing-masing dengan berbagai cara yang bisa dalam jarak tempuh yang memungkinkan, segeralah membasuh kaki ibu dan juga diusap dengan lembut, penuh ketulusan dan keikhlasan, disertai dengan permohonan maaf, karena pada dasarnya kita selaku anak ini tidak luput dari berbuat salah, hilaf. Ini satu saran dan usulan yang sebenarnya menggetarkan hati sekali ini Pak Haryanto usulannya, dan baik sekali. Kalau tadi dipraktekkan di lingkungan sekolah, maka selain di lingkungan sekolah, kita pun bisa mempraktekkan hal tersebut. Saat Ibu ulang tahun tadi ya, sama pas Hari Ibu nih, hari ini Hari Ibu. Ya, betul, pasti Hari Ibu. Luar biasa. Nah, Pak Haryanto, kita bincang-bincang sampai 2 part. Selalu ada saja saran-saran, ada saja ide-ide yang luar biasa dari Pak Haryanto yang sangat bermakna dan selalu makjleb itu Pak di hati. Untuk closing statement Pak kepada sahabat keluarga ini, silahkan Pak. Ya, kita sebagai orang tua atau sebagai ibu lah, saya ceritakan aja kisah lah. Jadi ada seorang anak memanah seekor burung dan burung itu jatuh. Kemudian di pekarangan dan ditemu oleh anak yang lain. Dia melihat burung itu terluka, dipelihara, sampai akhirnya sembuh. Satu ketika si anak yang memanah datang ke rumah si anak yang memelihara. Dia bilang, ini burung saya yang memanah. Si anak bilang, loh tapi saya yang memelihara. Terus akhirnya berantem. Akhirnya mereka pergi ke orang bijak. Siapa yang jadi pemilik burung itu? Orang bijak itu berkata dengan sangat gamblang, siapapun yang memberi kehidupan, dialah yang menjadi pemiliknya. Artinya banyak dari kita mungkin bisa melahirkan anak, bisa punya anak gitu. Tapi bisakah kita memberi mereka kehidupan? Bisakah kita memelihara mereka dengan baik? Kalau kita tidak bisa memberi mereka kehidupan yang baik, mendidik dan merawat dengan baik, cuman bisa melahirkan, sebenarnya kita juga tidak layak dipanggil sebagai orang tua. Kalau kita tidak bisa memberikan penghidupan, hanya sekedar melahirkan itu bukan orang tua, itu kan melahirkan saja. Itu cuma. Tapi bisakah kita memberi kehidupan, merawat, melindungi, menjaga dan mendidik dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Itulah seorang tua yang baik. Baik. Di Hari Ibu di tanggal 22 Desember ini kita renungkan kembali makna kehidupan dalam berbagai posisi kita. Kita selaku pribadi tentu memiliki orang tua, dan beberapa di antara atau sebagian di antara kita dan juga para sahabat keluarga ada juga yang sudah menjadi orang tua bagi anak-anaknya, bahkan memiliki cucu. Nah, kisah burung tadi itu mari kita renungkan bersama, bahwa memiliki keturunan, memiliki anak, harus juga disertai dengan upaya-upaya, dengan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal, yang optimal untuk memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak. Jangan sia-siakan, masih ada waktu, yuk kita bersama terus bergerak memperbaiki diri kita masing-masing. Dimulai dari saya, keluarga kita, tetangga kita, keluarga dimanapun berada, dan mari kita terus belajar, mengasah nilai-nilai kehidupan, agar kita dapat mengejar kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Itu yang dapat kita simpulkan dari berbagai bincang-bincang dengan Pak Haryanto Halim. Dan kalau di antara para sahabat keluarga masih kangen ini, pengen lihat Pak Haryanto, lihat saja di TikTok-nya, lihat saja di Instagram-nya dan YouTube-nya. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang didapat di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Halim, kita sampai 2 part ini. Dan mudah-mudahan sahabat keluarga dimanapun berada, terus sehat, terus dapat
mendapatkan kebarokahan dalam hidupnya dan terus dapat menjadi pribadi yang semakin baik. Demikian dari kami untuk part 2 ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.